13 Oktober 2025, DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan paripurna dengan 4 agenda, yakni penyampaian jawaban Pemprov Jatim atas pemandangan umum fraksi terkait rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026. Selain itu juga pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana, penyampaian penjelasan Bapemperda tentang pencabutan Perda Jawa Timur, dan yang terakhir, laporan Pansus tentang kode etik DPRD dan rancangan tata cara beracara di BK DPRD. DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda, diantaranya adalah membahas tentang Raperda APBD tahun 2026 dan juga membahas terkait Raperda dan menindaklanjuti Raperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Dan ini memang dilakukan mengingat beberapa waktu terakhir adanya bencana yang menimpa salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo, dan ini merupakan langkah strategis yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mengoptimalkan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dinilai masih bersifat parsial dan juga sektoral. Lantas bagaimana jawaban dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan juga bagaimana pandangan fraksi dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita simak secara langsung. Keempat, penguatan gerakan pekarangan pangan lestari atau teras B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman, melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan rumah tangga dan menghemat pengeluaran rumah tangga sampai 30% terhadap pengeluaran pangan harian. Kelima, implementasi program pemberdayaan ekonomi kolaboratif, inklusif, berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera atau peti koin bermantra, berupa dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk kelompok tani dalam rangka mekanisasi pertanian. Dan keenam, meningkatkan SDM pertanian melalui Youth Agri-Future Hub, yakni pelatihan bagi aparatur pertanian dan non-aparatur, termasuk kelompok petani, pelaku usaha pertanian, dan juga pesantren. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya yang ketujuh adalah energi dan sumber daya mineral. Sejalan dengan tema NKPD 2026 yang mengedepankan aspek kemandirian energi, Pemprov Jatim berupaya melakukan penggalian dan pemanfaatan energi baru terbarukan, serta peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan dan hemat energi. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya adalah: pertama, melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap off-grid maupun on-grid. Kedua, penerapan penerangan jalan PJU berbasis tenaga surya atau PJTS. Dan ketiga, pemasangan pompa air tenaga surya. Upaya-upaya ini dilakukan dengan harapan tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memperluas akses energi bersih bagi masyarakat Jawa Timur. Berikutnya yang ke-8, keuangan atau pemanfaatan aset daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal. Di tengah kompleksitas kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal, Pemprov Jatim berupaya mengembangkan potensi aset daerah sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat basis pendapatan asli daerah melalui: pertama, inventarisasi aset idle dan potensial dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui perencanaan atau penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah RKBMD, pemanfaatan, penyusunan daftar properti investasi pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Kedua, menyusun kajian atas potensi aset-aset yang potensial untuk ditawarkan kepada pihak ketiga atau calon nyewa. Ketiga, melakukan mapping dan dokumentasi atas aset-aset yang potensial dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Keempat,
mengembangkan aplikasi Siap Sewa Jatim untuk mempromosikan aset-aset yang dikerjasamakan kepada calon penyewa maupun melalui media online. Kelima, melakukan promosi atau penawaran kepada calon investor melalui forum kolaborasi optimalisasi aset dengan melibatkan DPRD Jawa Timur, organisasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMI), IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan SKPD Pengguna Barang. Dan keenam, melakukan MOU dengan HIMI, IWAPI, Kadin untuk kerjasama peningkatan pemanfaatan aset milik Pemprov Jatim kepada stakeholdernya. Saudara pimpinan, staf anggota sidang dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pembacaan jawaban eksekutif ini atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Timur, perkenankan kami dan izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara ketua, wakil ketua, dan juga segenap anggota dewan yang terhormat atas peran aktif dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja pembangunan ke depannya. Apresiasi juga kami berikan kepada segenap hadirin yang telah mengikuti agenda acara pada hari ini. Semoga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, proses pembahasan Raperda APBD Jawa Timur 2026 dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ketiga, kolaborasi, pentahelik, dan partisipasi masyarakat. Fraksi Nasdem menilai langkah pemerintah provinsi memperkuat kolaborasi pentahelik, yakni kerjasama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Sebagai terobosan progresif, prinsip kolaboratif ini dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Namun kami menilai bahwa mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antar unsur pentahelik belum dijelaskan secara operasional dalam Raperda ini. Fraksi Nasdem mendorong agar diatur lebih tegas perihal tanggung jawab, mekanisme kerjasama, serta pembagian peran dalam setiap fase penanggulangan bencana, sehingga sinergi antar pihak tidak bersifat seremonial tetapi benar-benar efektif dan berorientasi hasil. 4. Perlindungan kelompok rentan. Fraksi Nasdem memberikan penghargaan atas dimasukkannya pasal-pasal yang menegaskan perlindungan penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan BPBD merupakan langkah konkret dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Meski demikian, kami menilai penting adanya standar operasional dan indikator kinerja yang jelas agar implementasi kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif. Pemerintah provinsi harus memastikan adanya fasilitas evakuasi ramah disabilitas, pelatihan tanggap darurat bagi kelompok rentan, serta penyediaan data terpadu berbasis gender dan disabilitas. 5. Perencanaan, dokumen strategis, dan integrasi pembangunan. Fraksi Nasdem mendukung penyusunan berbagai dokumen perencanaan kebencanaan seperti rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana,
serta rencana kontingensi dan operasi darurat. Namun kami menilai masih diperlukan penguatan mekanisme integrasi antar dokumen tersebut dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Tanpa integrasi yang kuat, kebijakan penanggulangan bencana hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak berimplikasi pada perencanaan pembangunan real. Kami mengingatkan agar proses penyusunan dokumen strategi tersebut dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis data ilmiah. Keterlibatan akademisi, relawan, serta masyarakat sipil menjadi krusial dalam menjamin akurasi data dan efektivitas program mitigasi risiko bencana. Kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan rawan bencana, fraksi Nasdem memberikan dukungan terhadap kebijakan penetapan kawasan rawan bencana sebagai dasar penyusunan KLHS dan RT/RW. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 pada Raperda, kebijakan ini sangat strategis dalam konteks pencegahan risiko bencana akibat tata ruang yang tidak terencana. Namun kami memberikan catatan bahwa pengaturan tersebut harus disertai mekanisme pengendalian dan sanksi administratif yang jelas bagi pelanggaran tata ruang di kawasan berisiko tinggi. Namun pengawasan ketat, tanpa pengawasan ketat, penetapan kawasan rawan bencana hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak mencegah terjadinya eksploitasi ruang di wilayah berisiko. 7. Penata laksanaan terhadap binatang peliharaan yang terdampak bencana alam. Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa aspek penata laksanaan terhadap binatang peliharaan perlu mendapat perhatian dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Selama ini, penanganan hewan peliharaan sering terabaikan dalam situasi darurat, padahal memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah provinsi perlu memastikan adanya protokol evakuasi dan penanganan hewan peliharaan pada setiap fase bencana. Koordinasi lintas sektor antara BPBD dan Dinas Peternakan serta keterlibatan komunitas pecinta hewan menjadi kunci agar kebijakan penanggulangan bencana di Jawa Timur benar-benar komprehensif, berkeadilan ekologis, dan berpihak pada kemanusiaan. Evaluasi dan akuntabilitas. Fraksi Nasdem menilai bahwa Raperda ini masih perlu mempertegas mekanisme evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana. Kami mendorong agar setiap program kebijakan disertai indikator kinerja yang terukur, transparansi, dan akuntabilitas. Harus menjadi roh dari setiap program kebencanaan, mengingat penggunaan anggaran di bidang ini seringkali bersifat darurat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Rapat Dewan yang terhormat, dengan pandangan umum yang kami sampaikan di atas, kami juga memiliki beberapa catatan penting yang harus kami sampaikan agar pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan baik. Catatan tersebut adalah yang pertama, penguatan kelembagaan BPBD, harus diikuti pengembangan SDM serta informasi dan dukungan anggaran yang memadai. Kedua, kolaborasi pentahelik perlu diatur lebih operasional untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas sinergi antar pihak. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus diimplementasikan dengan indikator yang jelas dan berbasis hak asasi manusia. Keempat, integrasi kebijakan perbencanaan dengan perencanaan pembangunan daerah wajib dipastikan melalui RPJMD dan RKPD. 5. Pemerintah provinsi perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan, adaptif, dan melibatkan masyarakat. Rapat Dewan yang terhormat, kami melihat bahwa Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur ini adalah alat penting dalam upaya kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Maka tanpa perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, maka akan menjadi dokumen tanpa makna. Maka fraksi Partai Nasdem siap berkolaborasi dalam proses pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak Ketua, wabarakatuh. kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Ya, Pak Ketua, kalau kita lihat tadi rapat paripurna ini juga sempat membahas terkait perubahan rancangan peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana alam. Nah, sebenarnya DPR sendiri melihatnya
seberapa urgensi Ya. dari perubahan Raperda ini, karena ini kan yang mengusulkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi Perda ini kan sudah hampir 14 tahun kan ya, Iya. baru sekarang diadakan perubahan atau Revisi. revisi, Oke. karena banyak yang harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang hari ini kita sering tiba-tiba kedatangan musibah, bencana alam, atau yang sifatnya karena ada human error manusia itu sendiri, tetapi itu bagian daripada tanggung jawab pemerintah provinsi dan DPRD. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada dengan melakukan revisi Perda nomor 3 tahun 2010 itu. Khususnya terkait dengan wacana-wacana yang selama ini hanya menjadi opini yang dikembangkan seakan-akan ya kita ini seakan-akan kalau ada bencana itu butuh ada perlindungan dan kepastian terkait dengan jaminan keselamatan itu sendiri. Banyak orang semua bisa mengklaim, banyak orang bisa mengatakan bahwa ini adalah harus ditangani ini, tetapi wacana, bukan aplikasi yang langsung ke lapangan kemudian bisa bertindak secara tegas. Karena itu kita dengan Perda ini dipastikan baik anggaran maupun tindak penanganan yang secara langsung. Oke. Artinya DPRD sendiri melihat Perda lama ini belum mengakomodir begitu ya, terkait penanggulangan bencana sendiri. Iya, ya terlalu kecil dana cadangan yang kita siapkan dengan Perda yang lama itu, sehingga ketika ada bencana ini kewajiban daerah atau kewajiban provinsi atau pusat itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undang yang lama itu. Sehingga saling menunggu, saling menyalahkan, kadang-kadang saling mengklaim. Nah, ini tidak boleh lagi dengan Perda yang baru. Dengan perubahan Perda ini sendiri, kalau Pak Ketua melihatnya, apakah nanti juga akan mengintegrasikan kerangka kerja penanggulangan bencana terbaru, termasuk aspek perubahan iklim, kemudian juga jenis-jenis bencana yang non alam, kayak seperti halnya contoh kemarin salah satu pondok pesantren yang ada di Sidoarjo. Bagaimana Anda melihat? Ya, jadi adanya kejadian di Pondok Al-Khazini itu juga belum diatur secara detail terkait dengan bencana yang itu karena persoalan bukan alam semata, tetapi karena ada kelalaian atau human error yang terjadi. Nah, itu di Perda yang baru itu pasti akan kita cantumkan pasal-pasal terkait dengan masalah itu. Bagaimana nanti DPRD melihat atau memastikan sinkronisasi dan harmonisasi program penanggulangan bencana antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga pemerintah kabupaten kota dengan kebijakan-kebijakan yang ada ini? Ya, kabupaten kota itu nanti akan ada pembagian tugas dengan pemerintah provinsi, termasuk juga pusat, karena ya itu tadi. Ketika ada bencana, kita tidak boleh lagi menunggu ini kewajiban siapa atau tanggung jawab siapa, tetapi masalah nyawa dan keselamatan warga Jawa Timur adalah nomor satu harus kita Artinya utamakan. Semua elemen harus bertanggung jawab begitu ya? Betul. Baik, terima kasih.
harus dilakukan pencabutan. Secara filosofis, pencabutan perda yang sudah tidak relevan dan bukan lagi menjadi kewenangan daerah merupakan bentuk perwujudan dari prinsip kepastian hukum, sehingga tidak ada norma hukum dalam perda Provinsi Jawa Timur yang tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil kajian Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap status keberlakuan Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2024, sebagaimana dengan tahun 2014 serta berdasarkan hasil rapat kerja Bapemperda bersama OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 2024-2025 terdapat 6 perda yang secara materi muatan yang diatur bukan lagi menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perda dimaksud harus dilakukan pencabutan dengan perda sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Adapun 6 perda yang dilakukan pencabutan yang dimaksud di atas adalah: yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Timur. Pencabutan terhadap perda ini didasarkan pada berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Urusan pertambangan bidang mineral dan batu bara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 menjadi kehilangan validitas yuridisnya dan harus dicabut. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang perlindungan pemberdayaan pasar modern dan penataan pasar tradisional di Provinsi Jawa Timur. Pencabutan terhadap perda ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menentukan bahwa penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha atau kesualayan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Terkait dengan pembinaan gubernur terhadap pasar rakyat dapat dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 menjadi kehilangan validitas yuridisnya dan harus dicabut. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang tata kelola bahan pupuk organik di Provinsi Jawa Timur. Pencabutan terhadap perda ini didasarkan pada berlakunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi yang menentukan secara tegas bahwa pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi termasuk pupuk organik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 menjadi kehilangan validitas yuridisnya dan harus dicabut. Yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Pencabutan terhadap perda ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menentukan bahwa pelaksanaan penimbangan merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 juga menjadi kehilangan validitas yuridisnya dan harus dicabut. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang. Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang pada prinsipnya tetap menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi pembentukan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang dilaksanakan oleh UPT Dinas Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 54 Tahun 2018, di mana pembentukan Pergub ini mendasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat. Selain itu, terdapat perjanjian kerjasama PKS antara TNI Angkatan Laut
PT Angkasa Pura dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tidak mendasarkan pada Perda nomor 10 tahun 2012, tetapi mendasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan regulasi pusat lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyelaraskan pengaturan UPT pada Udara Abdurrahman Saleh Malang dengan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah beserta perubahannya, serta Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat beserta perubahannya, maka pengaturan UPT dimaksud cukup didasarkan pada Pergub yang mengatur mengenai pembentukan UPT di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan alasan inilah, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2012 harus dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2014 tentang pembangunan dan pemberdayaan perfilman di Jawa Timur. Pencabutan terhadap perda ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menentukan bahwa pemberdayaan dan pembinaan perfilman merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2024 menjadi pencabutan terhadap perda ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan harus dicabut. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan urgensi serta dasar hukum pembentukan perda tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur di atas, maka Bapemda DPRD Provinsi Jawa Timur menginisiasi pembentukan Raperda Provinsi Jawa Timur, pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Raperda ini menjadi kebutuhan hukum, mengingat untuk memberikan kepastian hukum terhadap 6 perda Provinsi Jawa Timur yang secara substansi tidak menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur tersebut di atas dan sudah tidak sesuai dengan pengembangan peraturan perundang-undangan. Sistematika Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas 2 pasal dengan materi meliputi pasal 1 yang mengatur pencabutan terhadap 6 peraturan daerah Provinsi Jawa Timur yang secara substansi bukan lagi menjadi kewenangan daerah provinsi. Rumusan pasal 1 ini disusun secara singkat, jelas dan lugas dengan menyatakan bahwa Perda Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, pasal 2 yang mengatur keberlakuan peraturan daerah setelah tanggal diundangkan. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai prakarsa rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Apabila masih terhadap kekurangan dan kekeliruan, kami menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus meminta masukan demi terwujudnya peraturan daerah yang dimaksud untuk menjadi lebih baik. Dalam nota penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Enggilan Istianto dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur terkait perubahan atau revisi dari Perda nomor 3 tahun 2010 terkait penanggulangan bencana, dan di mana memang ada beberapa revisi yang disampaikan fokus pada sejumlah poin krusial termasuk penguatan peran organisasi relawan sebagai mitra strategis dari BPBD dan juga perlindungan kelompok rentan hingga penetapan kawasan rawan bencana sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang, dan perubahan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi teknohelik serta integrasi perencanaan kebencanaan yang lebih terpadu dan menyeluruh di seluruh Jawa Timur. Dan diharapkan bahwa perubahan Perda nomor 3 tahun 2010 ini bisa bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, organisasi relawan, dan juga khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Tim Liputan Mentera TV melaporkan.